إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda bahwa kiamat akan datang segera. Di pertemuan yang lalu kita membahas di antara tanda yang dikabarkan oleh Nabi, yaitu di akhir zaman munculnya sifat individualisme, yaitu hidup nafsi. Dan kita sudah bacakan beberapa hadis yang Nabi mengatakan tentang bagaimana hebatnya persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, sehingga mendahulukan orang lain, dan walaupun mereka sedang berada dalam kesusahan, tapi tetap mereka mendahulukan saudaranya. Dan nilai kebaikan itu akan bergeser di akhir zaman. Orang-orang akan hidup tidak lagi memikirkan tentang saudaranya, tidak lagi peduli dengan penderitaan sesama mukmin, bahkan tetangga pun tidak lagi menjadi sumber perhatiannya. Dan sifat ini merambah dalam semua perkara, termasuk dalam perkara-perkara agama. Kebencian terhadap kelompok lain yang tidak sesuai dengan prinsip agamanya, walaupun sesama mukmin, akan menyebabkan mereka mengisolasi diri dan merasa kelompok lain adalah kelompok yang tersesat, kelompok yang tidak akan masuk surga. Lalu di saat itu tidak ada pertolongan. Kalau yang sakit bukan dari yang sekelompok, maka tidak didatangi. Kalau yang meninggal bukan dari golongan orang-orang yang seide, juga tidak akan dikunjungi. Kalau diundang walimah oleh orang-orang yang bukan sepemikiran, dia tidak akan datang. Jadi bergesernya kalimat mukmin menjadi hanya sekelompok saja. Begitulah keadaan di akhir zaman. Dan lihatlah, itu telah terjadi di sekeliling kita. Artinya, kalau itu sudah terjadi, maka kiamat tidak lama lagi. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, tanda berikutnya yaitu tuhurul muhtara'a minha as-sayyarah, yaitu munculnya penemuan-penemuan baru. Dan salah satunya adalah as-sayyarah, yaitu kenderaan yang bernama mobil. Jadi jemaah melakukan Allah, tidak selamanya berbicara tentang tanda kiamat, tidak selamanya berbicara tentang dekadensi moral, akhlak. Dan bicara tentang tanda kiamat juga tidak bermakna harus berbentuk sebuah kemaksiatan yang merajalela. Ada kalanya apa yang dikabarkan Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, yang dulu tak terbayangkan, dan tiba-tiba ditemukanlah perkara itu di akhir zaman.
Mungkin dulu para sahabat ketika mendengarkan kalimat dari Nabi mungkin tak bisa membayangkan apa yang dimaksud oleh Nabi. Tapi tentu Nabi mengabarkan sesuatu yang didatangkan dari Allah. Dan kemudian ternyata di akhir zaman menjelang kiamat sesuatu itu muncul. Jadi ini bahkan beberapa perkara yang menjadi mukjizat Nabi mengetahui sesuatu yang akan muncul di masa depan. Nah, dan di sini fokusnya yaitu tentang adanya penemuan yang tidak pernah ditemukan di masa Nabi, artinya tidak terbayangkan, yaitu kenderaan yang di dalamnya seperti rumah, dan hari ini kita menamakannya as-sayyarah, yaitu mobil. Jadi tentu apa salahnya mobil? Ya tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Tapi dengan kita mengetahui bahwa mobil itu telah muncul, maka itu menunjukkan Nabi telah memberitahu sesuatu yang dulu tidak diketahui bentuknya, dan hari ini kita menemukannya. Pada dasarnya kenderaan-kenderaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu disesuaikan dengan masa kehidupan Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kata Allah, ku ciptakan khayl, kuda, dan aku ciptakan juga bighal. Bighal itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Di sini tidak ada barang, tidak ada contoh barang. Wal hamira, kami juga menciptakan keledai. Untuk apa? Litarkabuha. Allah mengatakan kami ciptakan itu, makhluk itu, agar engkau menjadikannya kenderaan. Wazina, sekaligus engkau berhias. Artinya ya, engkau gunakan kulitnya, engkau gunakan apapun darinya untuk bisa berhias, untuk kehidupanmu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah pun bisa menciptakan banyak makhluk yang engkau tak tahu. Jadi Allah bicara tentang kenderaan di masa lalu disesuaikan dengan pemahaman masa lalu. Kenderaan masa lalu itu ya unta, kuda, kemudian keledai, kemudian bighal. Nah, ini adalah kenderaan-kenderaan yang paling utama. Seseorang ketika melakukan safar panjang, mereka akan menaiki kuda atau unta. Kalau melewati padang pasir yang begitu besar tantangannya, mereka akan menaiki unta dengan segala macam keajaiban unta. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Kenapa mereka tak melihat bagaimana Allah menciptakan unta? Jadi kenderaan-kenderaan ini Allah ingin mengatakan kami yang buat. Dia tidak muncul begitu saja. Dia bukan muncul karena peranakan ayah dan ibunya, tapi kamilah yang membuatnya. Nah, jadi metode Quran itu mendakwahkan orang sesuai dengan kemampuan akal untuk mengetahui barang tersebut di zamannya. Dan ini sering Bapak Ibu, Allah memberikan tamsilan-tamsilan sesuai dengan zamannya. Contoh ketika kita membaca ayat wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha dan seterusnya. Apa kata Allah? Demi kuda perang yang berlari kencang, lalu tapak kakinya mengeluarkan debu ketika berlari kencang, lalu tiba-tiba muncul di tengah-tengah pasar. Jadi pasukan-pasukan kuda ini tiba-tiba muncul di tengah pasar dan langsung menyerang. Itu kenapa Allah menyebutkan tentang kuda yang berlari kencang. Allah ingin menggambarkan tentang begitulah terjadinya kiamat. Tak sadar hidup dalam keadaan hanya memikirkan besok pagi mau makan apa,
nasi gurih kah, nasi goreng kah. Lalu yang pagi memikirkan nanti siang mau dibuatkan apa. Yang hidup sampai ke siang akan berfikir nanti malam kita akan makan apa. Terus bergulirnya waktu. Tiba-tiba datang kiamat. Begitulah kehidupan orang yang lalai. Jadi Allah menggambarkannya makhluk tercepat yang bisa berlari dengan kencang dan tiba-tiba muncul di saat itu adalah kuda. Jadi kan Allah tidak mengatakan bahawa nanti di akhir zaman ada yang lebih kencang. Allah tidak mengatakan kiamat itu datangnya seperti peluru, karena tak terbayangkan bagaimana bentuknya nanti. Nah, ini contohnya. Makanya Allah memberitahu tentang kenderaan-kenderaan yang ada di masa dulu. Lalu kemudian pada suatu waktu berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan tentang sesuatu yang para sahabat pun belum mengetahui makna sebenarnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, takunu ibil lisyayatin wa buyut lisyayatin. Nanti kata Rasulullah akan datang kenderaan-kenderaan setan. Ibil asyayatin. Ini ibil ini unta, maksudnya kenderaan di masa itu. Jadi kata Rasulullah nanti akan datang yaitu kenderaan setan. Wa buyut lisyayatin, dan juga ada yang rumah-rumah setan. Fa amma iblis syaitan faqad ra'aituha. Kata Abu Hurairah, kata Rasulullah, rumah-rumah kenderaan-kenderaan syaitan atau unta-unta yang dijadikan kenderaan syaitan, aku telah melihatnya. Artinya sudah muncul di masa Rasulullah kenderaan-kenderaan setan ini, itu telah kulihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju ahadukum bijunayban ma'ahu qad asmanha fala ya'lu ba'iran minha wa yamurru bi akhihi qad inqata'a falahu la yahmilu. Jadi langsung Nabi mengatakan bahawa nanti di antara kalian ada yang keluar dari rumahnya membawa kenderaan-kenderaan setan tersebut, lalu membawa barang-barang yang banyak di atas punggung unta tersebut, sehingga unta-unta tersebut penuh dengan muatan. Lalu kemudian ada unta yang masih kosong, dan ketika engkau melewati saudaramu yang tidak punya kenderaan, engkau tidak mau memberikan tumpangan kepadanya. Nah, jadi Nabi di sini ingin memberitahu lebih dahulu ternyata yang dimaksud dengan kenderaan syaitan yaitu ketika seseorang di zaman dulu yang telah dilihat oleh Nabi, karena kata Nabi tadi kenderaan syaitan aku telah melihatnya. Apa itu kenderaan syaitan? Yaitu orang-orang kaya yang punya banyak unta, lalu mereka menjadikan unta itu sebagai tunggangan kenderaan untuk melakukan transportasi, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ketika mereka mendapatkan ada saudaranya sesama mukmin, ketika mereka lewat dan orang itu butuh tumpangan, mereka tak mau menolongnya. Nah, di situ Rasulullah ingin mengatakan kenapa disebut kenderaan syaitan. Ternyata bukan karena kenderaan itu dinaiki oleh syaitan, tapi ada sifat syaitan. Ada orang yang tertipu oleh syaitan, si pemilik kenderaan. Apa yang terjadi? Mereka tak mau lagi menolong saudaranya, karena berjalan di padang pasir dengan berjalan kaki itu sebuah azab. Karena dulu perjalanan Nabi itu tidak lepas daripada perjuangan di atas padang pasir. Lewat unta, ada saudaranya yang tidak ada lagi kenderaan, apakah sudah
untanya mati atau macam-macam, tapi dia tidak memberi tumpangan. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nabi, kenderaan syaitan. Sifat dari pemilik yang tidak lagi menolong orang. Karena syaitan salah satu yang dia hembuskan adalah yang seperti disebutkan oleh Nabi yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, dihembuskan sifat hidup nafsi, hidup tak lagi menolong orang. Ini sifat syaitan, dan syaitan senang dengan orang-orang seperti ini. Dan sedangkan Nabi itu selalu menyuruh bahawa kita ini hendaknya saling tolong-menolong, memperhatikan ketika ada orang yang susah. Itu jadi bahan untuk membuat kita masuk surga. Bukankah Nabi telah mengatakan bahawa ketika Nabi ditanya, amalan apa yang paling dicintai Allah ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apa yang paling dicintai Allah? Apa jawaban Nabi, Bapak Ibu? Semua jawaban 4 perkara, mulai dari memberikannya pertolongan ketika dia susah, kemudian kalau dia membutuhkan pinjaman, berikanlah kepadanya, bayarkanlah hutangnya, dan seterusnya. Nabi bicara semua masalah sosial, bicara tentang ta'awun, saling tolong menolong. Itu ternyata amalan yang paling dicintai Allah. Sampai Nabi di ujung hadis mengatakan, engkau keluar dari rumah, aku keluar dari rumahku, kata Nabi, untuk menolong, melepaskan kesulitan seorang mukmin, lebih kucintai amal itu daripada beriktikaf di masjidku ini syahran, sebulan. Lebih kucintai amalan mencintai orang, menolong, melepaskan kesulitan hidup orang, lebih kucintai amalan itu daripada iktikaf di masjidku. Bukan di Masjid Baitur Rahman, bukan Masjid Jami'. Iktikaf di Masjid Nabawi sebulan, itu ternyata kalah pahalanya dengan melepaskan kesulitan hidup orang. Makanya sering di atas mimbar dari satu masjid ke masjid yang lain kita menggaungkan, bagi kita yang punya harta, itu jangan tertipu oleh syaitan. Salah satu tipu daya syaitan, berbuat kebaikan tapi mengambil kebaikan yang kecil lalu melepaskan kebaikan yang besar. Apa contohnya? Kita telah mencadangkan umrah berkali-kali, bahkan dalam setahun 10 kali terus kita melakukan umrah. Sedangkan tetangga yang tak makan kita tak pernah tanya, keponakan yang tak sekolah kita tak pernah peduli, adik ayah kita di kampung yang mencari harta, Masya Allah susahnya, yang mereka cuma dapat 10.000, yang ketika ditagih uang untuk kehidupan anaknya di pesantren kita tak pernah tanya, tapi kita terus bergembira dengan umrah kita berulang-ulang. Kalau menghabiskan harta hanya untuk nafsu pribadi, walaupun itu baik, lalu kita meninggalkan pertolongan, syaitan gembira di atas itu. Jadi bukan tak boleh umrah, tapi seimbangkan. Sedekah jalan, umrah silakan. Jadi jangan sampai umrah itu terusan tapi create mati. Umrah aja ada yang create, Masya Allah. Tak pernah tolong orang pun tak pernah. Dalam celengan masjid 1000 pun berat rasanya. Tapi kalau untuk berziarah ke tempat Nabi, jadi seakan-akan Nabi selalu memanggil, datanglah setiap bulan, datanglah ke sini, aku merindukanmu. Tidak begitu. Kita merindukan Nabi, tapi Nabi lebih merindukan kita berada di depan pintu-pintunya rumah orang miskin. Makanya ini salah satu tipu daya dengan cara kebaikan yang kecil diajak oleh syaitan, lalu kita meninggalkan kebaikan yang besar. 3 umrah sekitar 28 juta, 30 juta sekali umrah. Seandainya kita batalkan umrah itu sekali saja, kita tolong anak-anak yatim, kita cari anak yatim di pesantren yang utamakan saudara-saudara kita lebih dahulu. Kita kasih tahu, ni Pak Wan ni ada uang 30 juta, anggaplah Pak Wan ni. Berapa SPP kalian untuk 3 tahun selesai pesantren? Ini Pak Wan bayarkan semuanya. Kalian yang penting sekolah, tinggal pikir belajar. Ini SPP Pak Wan bayarkan, sekolahlah dengan baik. Masya Allah, anak yatim bersekolah tak lagi menjadikan pikiran kepada ibunya untuk membayarkan per bulan. Kebaikan yang Masya Allah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menyebabkan Nabi menyebut kenderaan syaitan? Sifat tak lagi menolong orang dengan kenderaan kita. Memang kita susah juga Pak, dilema Pak.
Ya, kadang-kadang karena kejahatan di akhir zaman itu merambah di berbagai lini. Kalau ada orang yang menghentikan mobil kita pun, menghentikan kenderaan kita pun, kita ragu, ini mau dirampok atau betul-betul numpang. Ya, karena kadang-kadang ada orang yang berdiri di kegelapan malam, mungkin dia terhenti di jembatan Senapit, Selawar, sendiri berhenti, diberhentikannya mobil kita. Itu pun membuat kita dilema, ini yang numpang manusia atau halimah katanya. Karena di situ tempat tinggal halimah katanya. Jadi itu pun dilema kita. Dengan banyaknya begal, kita tak berani juga untuk mengambil orang sembarangan. Itu dilema. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat tanda-tanda ini orang baik, mungkin seorang yang kita layak tolong, maka berhentilah agar kenderaan kita tidak disebut kenderaan syaitan. Nah, lalu Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan, walamma buyutus syayatin falam ara. Sedangkan rumah-rumah syaitan aku belum pernah melihatnya. Nah, kata Nabi, rumah syaitan itu tadi Nabi sebutkan, ada kenderaan syaitan, ada rumah syaitan. Kenderaan syaitan, kenderaan yang tak berguna bagi kehidupan orang lain, ya. Artinya tidak ada keinginan untuk menolong orang. Sedangkan rumah syaitan, lam araha, aku tidak melihatnya. Artinya aku belum melihat, belum muncul di saat itu. Nah, di sini para ulama itu mentafsirkan hadis ini dengan mengatakan, kalau Nabi mau bicara tentang rumah, tentu sudah banyak dari dulu rumah-rumah. Kalau Nabi fokus rumah syaitan, yang dimaksud adalah rumah-rumah yang ada, tentu Nabi begitu mudah menggambarkan, tak perlu mengucapkan aku belum melihatnya. Sedangkan cukup banyak rumah di masa beliau. Kenapa Nabi mengatakan aku belum melihatnya? Ini menunjukkan Nabi sedang bicara tentang alat transportasi, ya. Yang sudah Nabi lihat unta, tapi unta syaitan, pemiliknya punya sifat syaitan. Yang belum kulihat, kata Nabi, kenderaan berupa rumah. Itu kata ahli tafsir hadis mengatakan itu maksud Nabi. Kalau cuma mau bicara tentang rumah, kenapa Nabi harus mengucapkan aku belum melihatnya? Padahal cukup banyak rumah, masalah rumah. Di sinilah fokusnya, disebutkan Nabi ingin mengatakan akan muncul nanti kenderaan berupa rumah. Dan tak terbayangkan waktu itu. Dulu unta itu paling hebat. Orang kaya itu membuat sekeduk di atas unta. Jadi apa bahasa Acehnya? Ya, sekeduk lah, bahasa Indonesianya sekeduk. Jadi membuat tempat untuk misal perempuan duduk, itu di atas badan unta, dari papan, dari kayu dibuat, diletakkan di atas badan unta, lalu ditarik dari bawah oleh pemiliknya atau dikendarai, dibonceng. Itu yang dilakukan. Tak terbayangkan ada kenderaan yang fasilitasnya seperti fasilitas rumah. Dan ternyata hari ini itu muncul. Apa dia? Dari judul tadi disebutkan as-sayyarah. Lihatlah tentang penemuan-penemuan berupa mobil. Makanya harga mobil seharga rumah, Pak. Karena kenapa? Itu kan rumah berjalan. Kita duduk dengan nyaman, kita bisa tidur, ya, kemudian kita bahkan ada tempat meletakkan makanan. Lalu kemudian Masya Allah, di rumah ada AC, dalam mobil pun ada AC, di rumah ada istri, dalam mobil pun ada istri. Itu tak tahu istri sendiri atau istri orang, penting kalau bawa istri pun Masya Allah, seperti tinggal di rumah. Anak-anak di rumah bisa punya kamar masing-masing. Ternyata kita bawa mobil, anak-anak pun bisa tinggali, bisa duduk di belakang. Dia selonjorkan kakinya, dia renggangkan tempat duduknya, mereka tidur dan bisa jadikan tempat tidur. Tak terbayangkan masa lalu ada kenderaan senikmat itu, dan hari ini muncul. Kata Nabi, itu nanti terjadi di akhir zaman. Dan ini dikuatkan dalam hadis yang lain, dari hadis Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul sayakunu fi akhir ummati rijalun yarkabuna 'ala asyurut ka ashbahir rijal. Kata Rasulullah, akan datang nanti di akhir zaman pada umatku orang-orang menaiki kenderaan yang di dalamnya ada cahaya-cahaya seperti rumah-rumahnya orang-orang, seperti rumah-rumahnya manusia. Dan disinilah tanpa kita sadari kenapa kemudian terjadinya penemuan mobil, ya, dan bahkan berlanjut, Pak, dengan berbagai kenderaan yang Masya Allah mewah sekali, Pak.
Kita naik ke atas kereta api di kota-kota yang maju itu dengan berbagai fasilitas bisa tidur. Ini kalau kita misal ke Bandung, anggap Indonesia sajalah dulu, itu ada kereta api yang bisa dijadikan tempat tidur. Bahkan hari ini muncul mobil-mobil patas yang di bawahnya itu memang khusus ada tempat tidur, bayarannya lebih, Pak. Jadi untuk tidur bayar lebih. Dan mana-mana begitu. Itu memunculkan apa? Kok bisa orang berfikir kenderaan menjadi tempat yang paling nyaman untuk bisa menikmati hidupnya? Kalau itu sudah terjadi, Nabi ingin mengatakan mereka telah berada di akhir zaman dan mereka akan segera menghadapi kehancuran. Akan datangnya kiamat, dan bersiap-siaplah kita karena kita telah berada di zaman itu. Maka dari satu judul ke judul yang lain, sebenarnya fokus kita satu, jangan lalai. Jangan lalai dengan semua fasilitas dunia. Kita terlalu menikmatinya, sedangkan kita tak pernah ke masjid, kita tak pernah mengambil semua kesempatan yang diberi Allah di atas dunia. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadikan renungan bagi kita bahwa kita ini dikabarkan Nabi sudah berada di penghujung zaman. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.